Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Simita Fitri. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 yang akan membahas tentang Crotalaria mucronata atau dalam bahasa Indonesianya kita sebut dengan oro-oro. Di sini yang akan saya teliti adalah pertama membahas tentang karakteristik tumbuhan tersebut, di mana di sini yang akan kita bahas adalah akar, batang, daun, dan bunga. Selanjutnya ciri khas dari tumbuhan tersebut. Oke, untuk pertama-tama saya akan membahas tentang klasifikasi ilmiahnya. Di sini saya mendapatkan dua klasifikasi ilmiah. Pertama, Crotalaria striata, regnum plante, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliophyta, subkelas Rhosidae, ordo Fabales, famili Fabaceae, genus Crotalaria, spesies Crotalaria striata, dan yang kedua Crotalaria junce. Kingdom Plante, tingkatan takson Angiospermae, tingkatan takson Eudicotyl, tingkatan takson Rhosidae, famili Fabaceae, ordo Crotalariae, genus Crotalaria, spesies Crotalaria junce. Di sini namanya berbeda, yaitu pertama Crotalaria striata dan yang kedua Crotalaria junce, namun memiliki bentuk tumbuhan yang sama. Baik, untuk tumbuhannya sendiri seperti ini. Di sini akarnya tidak terbawa dan hanya ada batang, daun, dan bunganya saja. Bunganya yang ini ya, yang itu sudah banyak yang oke. Untuk pertama-tama yang akan kita bahas adalah bentuk batang. Bentuk batangnya kira-kira seperti ini. Batangnya sendiri termasuk kepada frutescens atau perdu atau semak, sebab tumbuhan ini adalah tumbuhan berkayu yang memiliki tinggi maksimal 5 meter. Selanjutnya bentuk batangnya bulat atau teres. Bulat. Dan arah tumbuh batangnya tegak lurus atau erectus. Sifat permukaan batangnya sendiri berusuk atau kostatus, sebab di permukaan batang terdapat rigi-rigi. Jika diamati secara langsung, maka akan dapat dilihat rigi-riginya dan dapat dirasakan dengan jelas. Selanjutnya, arah tumbuh cabangnya condong ke atas atau paten karena membentuk sudut kurang lebih 45 derajat. Dan cara percabangannya adalah cara percabangan monopodial, di mana batang pokok tampak lebih jelas dan lebih panjang daripada cabang-cabangnya. Maksudnya batang pokoknya terlihat lebih besar, jelas, dan panjang, sedangkan cabangnya mengecil dan pendek, sehingga bisa kita bedakan antara batang pokoknya dengan cabangnya. Oke, selanjutnya yang kita bahas adalah bentuk daun dari Crotalaria mucronata. Kira-kira seperti ini. Daunnya termasuk kepada daun bertangkai karena terdiri atas tangkai dan helaian daunnya saja. Ini tangkainya yang pendek dan ini helaian daunnya. Oke, untuk ujung daunnya terbelah atau retusus karena daun memperlihatkan lekukan yang jelas. Itu. Untuk pangkal daunnya meruncing atau acuminatus. Dan tulang daunnya menyirip atau peninervis, menyirip. Tepi daunnya rata. Dan permukaan daunnya licin atau levis. Licin. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas adalah bunga. Kira-kira bentuknya seperti ini. Untuk bunganya sendiri adalah termasuk kepada bunga banyemu karena dalam satu tangkai terdapat banyak bunga. Dan bunga terletak pada ujung batang. Jadi apabila kita lepaskan, ini ada batang pendek dan bunga terdapat pada ujung batang tersebut. Kelopak bunganya sendiri berwarna kuning kehijau-hijauan. Ini sebenarnya ada warna hijaunya, tapi tidak tampak jelas. Bunganya termasuk ke dalam bunga majemuk tak terbatas atau Inflorescentia racemosa.
yaitu ibu tangkai dapat tumbuh terus dengan cabang-cabang yang dapat bercabang lagi atau tidak, dan mempunyai susunan acrofetal atau semakin muda semakin dekat dengan ujung ibu tangkai. Maksudnya di sini, ujung ibu tangkainya dapat tumbuh terus dan cabangnya juga dapat tumbuh bercabang lagi atau tidak, dan semakin muda bunganya maka akan semakin dekat dengan ujung tangkainya. Nah, ini bunganya yang sudah tua, sedangkan ini yang muda yang dekat dengan ibu tangkainya. Bunga ini adalah termasuk kepada bunga betina karena hanya memiliki benang sari saja. Ini bisa dilihat benang sarinya. Dan bunga ini juga memiliki biji. Bijinya berbentuk ginjal pipih berwarna coklat muda. Nah, apabila kita belah, di dalam ini terdapat biji-bijinya. Karena ini tumbuhannya masih muda, jadi bijinya masih kecil-kecil, belum terlihat. Nah, di dalam ini terdapat biji-bijinya. Dan biji-bijinya bentuknya seperti ginjal atau seperti ini. Bisa dilihat. Untuk jelasnya bisa dilihat langsung pada tumbuhan tersebut. Dan ciri khas bunga tersebut adalah pertama, dia merupakan bunga betina karena terdapat benang sari saja dan tidak terdapat putih. Dan selanjutnya, bunga ini adalah termasuk pada bunga berumah satu karena pada satu tumbuhan hanya memiliki kelamin betina atau benang sari saja. Demikianlah dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.